Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak ibu yang sedang belajar di rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Supaya dalam pembelajaran hari ini kita semua selalu diberikan keberkahan dan kelancaran. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu harap kabar kalian semua selalu baik. Apakah kalian semua sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Ibu yakin kalian semua selalu siap dan selalu semangat untuk belajar karena kalian semua generasi yang hebat dan generasi yang luar biasa. Hari ini kita semua akan mempelajari pelajaran kelas 4 SD, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diminta untuk mengenal jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, siswa diminta untuk membandingkan jenis-jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, siswa diminta untuk melaporkan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal penduduk. Oke, karena antusias anak-anak yang luar biasa, mari kita langsung saja melakukan pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu, Ibu ingin tahu nih, pasti kalian semua sering mendengar kata pekerjaan. Atau kalian semua pasti sering nih ditanya, apa sih pekerjaan orang tua kalian? Nah, ada yang tahu tidak apa itu definisi dari pekerjaan ya? Betul sekali. Pekerjaan merupakan suatu aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang menghasilkan jasa ada yang tahu tidak contohnya apa? Wah, hebat sekali. Iya, yang menghasilkan jasa contohnya ada polisi, ada TNI, ada guru, ada dokter, dan masih banyak lagi. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya apa saja? Wah, antusias kalian untuk mendalami materi ini sungguh luar biasa ya. Iya, betul. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, pegawai pabrik, nelayan, dan masih banyak lagi. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat dan kalian lihat daerah tempat tinggal kalian semua. Oke, sudah? Ibu akan mulai bertanya. Di sini siapa yang dari daerah pegunungan? Selanjutnya, di sini siapa yang dari daerah dataran rendah? Oke, selanjutnya di sini siapa yang dari daerah pantai ataupun lautan? Banyak juga ya. Selanjutnya, tumbuhan di daerah kalian seperti apa?
Oke, selanjutnya mayoritas pekerja penduduk daerah kalian itu apa? Bermacam-macam ya. Nah, alasan ibu tanya hal seperti itu karena pekerjaan ini biasanya sesuai dengan tempat tinggal suatu daerah tersebut. Misal nih, tempat tinggal daerah tersebut itu di daerah pantai atau lautan. Kan tidak mungkin pekerjanya bekerja sebagai petani teh ataupun sebaliknya. Daerahnya itu pegunungan, kan tidak mungkin pekerjanya sebagai nelayan. Oleh karena itu, pekerjaan biasanya sesuai dengan daerah tersebut. Ada yang tahu gambar di samping merupakan jenis tanaman apa? Betul sekali, gambar di samping merupakan jenis tanaman teh. Pasti kalian semua sering kan minum teh? Ada yang tahu tidak definisi dari teh itu apa? Oke, pintar. Jadi ibu simpulkan ya. Teh merupakan jenis minuman yang dihasilkan dari pengolahan daun tanaman teh. Nah, di Indonesia ini tersebar sangat luas, terutama di daerah dataran tinggi. Contohnya seperti Puncak Bogor, Wonosobo, dan daerah dataran tinggi lainnya. Karena tersebarnya tanaman teh ini yang sangat banyak di Indonesia, maka tanaman teh ini menjadi komoditas konsumsi atau penunjang ekonomi loh. Ya, seperti yang kalian minum sehari-hari, atau kalian yang sering dijumpai di swalayan. Nah, dikarenakan tanaman teh ini menjadi penunjang ekonomi atau komoditas konsumsi dari masyarakat Indonesia, maka adanya pekerjaannya loh, yaitu petani teh. Poin plusnya, tanaman teh ini tidak hanya sebagai penunjang ekonomi atau komoditas konsumsi saja, tetapi tanaman teh ini bisa juga bermanfaat bagi alam. Di antara kalian ada yang tahu tidak apa itu manfaat dari tanaman teh untuk alam? Wah, pintar sekali. Ya, karena tanaman teh itu kan ditanamnya naik gitu. Nah, pasti ada manfaatnya atau ada tujuannya, yaitu untuk mencegah erosi tanah. Untuk gambar di samping, ada yang tahu gambar di samping jenis tanaman apa? Betul sekali. Gambar di samping ini merupakan jenis tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini biasa tumbuh di daerah dataran rendah. Alasannya karena kriteria penanaman tanaman jagung ini membutuhkan suhu yang cukup hangat. Nah, tanaman jagung ini kan tidak mungkin nanti mengelola sendiri terus dimakan oleh kalian. Pasti tanaman jagung ini dibantu oleh manusia untuk mengelolanya, sehingga nantinya dapat disalurkan dan dapat dimakan oleh kalian semua. Nah, manusia yang mengelola tanaman jagung ini juga disebut sebagai pekerja. Pekerjaannya itu disebut sebagai petani ataupun petani jagung. Kalau gambar di samping ini, ada yang tahu tidak jenis tanaman apa? Kompak sekali. Ya, betul. Gambar di samping ini merupakan tanaman bakau. Coba, tanaman bakau itu tanaman apa? Iya, betul. Tanaman bakau merupakan salah satu tanaman dari mangrove yang hanya tumbuh di daerah kawasan pantai ataupun lautan saja. Nah, tanaman bakau ini memiliki banyak sekali manfaat. Coba sebutkan manfaat dari tanaman bakau. Banyak sekali, iya. Nah, tanaman bakau ini manfaatnya seperti menghindari dari terjadinya erosi atau abrasi. Kemudian tanaman bakau ini juga sebagai penstabil yang ada di laut, seperti air laut itu sendiri maupun hewan-hewan yang ada di dalam laut.
Nah, kalau berbicara tentang hewan yang ada di laut, air laut, pantai, kira-kira pekerjaan yang selaras dengan hal-hal tersebut apa ya? Betul sekali, nelayan. Nah, kalau menurut kalian semua, nelayan ini dibantu dengan adanya tanaman bakau tidak? Ya, nelayan ini pasti dibantu dengan adanya tanaman bakau. Oleh karena itu, kita semua harus selalu menjaga dan melestarikan tanaman bakau. Setelah kalian mencermati dan memahami materi tersebut, penjelasan-penjelasan tadi, pasti kalian sudah memahami kan bahwa di Indonesia ini memiliki banyak jenis pekerjaan dan banyak jenis tumbuhan. Nah, fungsi dari tumbuhan itu seperti konsumsi manusia, terus sebagai penstabil keseimbangan yang ada di alam ataupun yang ada di bumi. Nah, kita sebagai manusia harus saling mengingatkan ya bahwa kita harus melestarikan segala sesuatu terutama tanaman yang ada di bumi. Walaupun tanaman ini menjadi salah satu konsumsi dari manusia, tapi perlu diingat bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam mengambil tanaman-tanaman karena nanti juga akan berdampak pada kita sendiri. Seperti kita kan sebagai makhluk sosial, kita juga membutuhkan alam. Nah, jika alamnya sudah tidak dilestarikan atau tidak dijaga, maka nanti akan rusak. Yang itu akan berdampak pada tempat tinggal kita, makanan kita, dan keseharian kita. Maka kita harus saling menjaga, menghormati, melestarikan segala sesuatu yang ada di bumi. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu ingin bertanya, di antara kalian semua, ada yang bisa menjelaskan kesimpulan yang dapat kita ambil? Wah, antusias sekali ya. Berarti kalian semua mendalami materi ini. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil, pekerjaan merupakan suatu jenis kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan ini dibagi menjadi dua jenis, pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan ini biasanya sesuai dengan kondisi daerah setempat. Daerah setempat juga memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda, seperti contohnya tumbuhan. Tumbuhan daerah dataran tinggi dan dataran rendah kan beda. Nah, tanamannya juga pasti berbeda, pekerjaannya juga pasti berbeda. Oleh karena itu, kita semua harus saling menghargai, menghormati apapun jenis pekerjaan dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, baik tumbuhan itu sendiri pasti mempunyai kegunaan atau manfaat. Salah satunya sebagai konsumsi sehari-hari kita. Oke, setuju? Oleh karena itu, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Ibu ingatkan, kalian semua adalah generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, dan generasi yang kuat. Karena apapun keterbatasan dalam menimba ilmu, kalian harus terus semangat ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.